Halo para pejuang pendidikan kesetaraan. Pernahkah kamu merasa bingung bagaimana cara mengisi ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2024? Tenang, kamu tidak sendirian. Pada video kali ini, channel YouTube Merifki akan membantu kamu memahami petunjuk pengisian ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2024 mudah dan jelas. Bersama, kita akan menyelami setiap detail isian pada ijazah, mulai dari data diri hingga nilai ujian. Siap untuk menjadi lebih mantap dalam mengisi ijazah? Yuk, ikuti langkah-langkahnya di video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Pejuang pendidikan kesetaraan, tahukah kamu bahwa ada beberapa dasar hukum yang mengatur pengisian ijazah? Pada paparan ini, kita akan membahas mengenai dasar hukum yang menjadi landasan bagi proses pengisian ijazah pendidikan kesetaraan tahun 2024. Kemudian, mekanisme kelulusan. Spesifikasi teknis ijazah pendidikan kesetaraan. Petunjuk teknis pengisian ijazah, dan penatausahaan ijazah. Dasar hukum yang menjadi rujukan antara lain. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ijazah dan SHUN, Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbudristek. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Keputusan Kepala Beskap Nomor 010 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Belangko Ijazah, dan perubahannya. Definisi ijazah menurut Peraturan Perundang-undangan. 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas berbunyi, ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan berbunyi, ijazah diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi, sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Dan 3. Permen Nomor 14 Tahun 2019 tentang Ijazah dan SHUN yang berbunyi, ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Mekanisme kelulusan sendiri diatur dalam Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, dan Pedoman Pembelajaran dan Asesmen. Standar kompetensi lulusan pada Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 bertujuan untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kelulusan, mengacu pada pasal 10 Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan, yang menyebutkan bahwa penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 7 huruf B dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain. Artinya apabila secara faktual satuan pendidikan tidak berproses menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka satuan pendidikan tersebut tidak berhak meluluskan PD-nya. Untuk kenaikan kelas dan kelulusan harus mengacu pada nilai rapor kelas 5 dan 6 untuk SD sederajat termasuk paket A, juga rekam didik mulai dari kelas awal untuk paket B dan paket C sederajat. Laporan hasil belajar menurut pedoman pembelajaran dan asesmen, antara lain dapat dilakukan dalam bentuk tes tulis, tugas unjuk performa, portofolio, atau kombinasi. Distribusi ijazah, syaratnya punya dokumen untuk membuktikan SKL, rekam didik PD, dan kelengkapan pembelajaran lain menurut pedoman pembelajaran dan asesmen. Contoh rekam didik antara lain, Verval PD, input rapor tiap semester di Dapodik, buku rapor fisik, leger nilai, buku induk,
buku absen dan seterusnya yang membuktikan PD ini tidak tiba-tiba ada di kelas akhir. Berikut ini adalah contoh belangko ijazah tahun 2024 untuk paket A, paket B, dan ijazah paket C. Berikut ini adalah contoh lembar belakang belangko ijazah tahun 2024 untuk paket A, paket B, dan ijazah paket C. Berikut akan kita bahas terkait teknis pengisian belangko ijazah tahun 2024. Pada lembar depan belangko ijazah, nomor 1 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nomor 2 diisi dengan nomor pokok sekolah nasional yang menerbitkan ijazah. Nomor 3 diisi dengan nomenklatur kabupaten kota tanpa mencoret. Nomor 4 diisi dengan nama provinsi untuk ijazah dalam negeri atau nama negara untuk ijazah luar negeri. Nomor 5 diisi dengan nama peserta didik pemilik ijazah menggunakan huruf kapital seluruhnya, sesuai akta lahir, dapodik, atau ijazah sebelumnya. Nomor 6 diisi dengan tempat dan tanggal lahir peserta didik pemilik ijazah sesuai akta lahir, dapodik, atau ijazah sebelumnya. Nomor 7 diisi dengan nama ayah, ibu, atau wali pemilik ijazah. Nomor 8 diisi dengan nomor induk siswa pemilik ijazah pada satuan pendidikan yang bersangkutan seperti tercantum pada buku induk. Barangkali banyak yang bertanya terkait dengan nomor 6, apabila nama peserta didik berbeda antara ijazah sebelumnya dengan catatan Dukcapil. Oleh karena saat ini sudah berlaku Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, maka sumber data utama saat ini sudah sinkron dengan basis data nomor induk kependudukan di Disdukcapil. Lanjutan untuk petunjuk teknis pengisian lembar depan belangko ijazah. Nomor 9 diisi dengan nomor induk siswa nasional atau NISN pemilik ijazah. Nomor 10 khusus SLB diisi dengan kekhususan peserta didik. Nomor 11 diisi dengan nama satuan pendidikan bersangkutan yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklatur. Nomor 12 diisi dengan nomor surat keputusan Kepala Satuan Pendidikan terkait penetapan kelulusan peserta didik. Nomor 13 diisi dengan nama kabupaten, kota tempat penerbitan secara lengkap kedudukan satuan pendidikan, atau wilayah bagi PKBM luar negeri. Nomor 14 diisi dengan tanggal penerbitan ijazah oleh satuan pendidikan. Penulisan tanggal yang terdiri satu digit ditulis tanpa angka 0 di depan. Nomor 15 diisi dengan nama kepala satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah dan dibubuhkan tanda tangan. Bagi PNS menyertakan NIP, bagi yang bukan PNS diisi dengan tanda strip. Nomor 16 diisi stempel satuan pendidikan yang menyentuh foto pada angka 17. Petunjuk teknis pengisian lembar belakang pada belangko ijazah. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 diisi dengan isian nomor yang sama pada lembar depan belangko ijazah. Nomor 5, khusus SLB, diisi dengan jenis kekhususan peserta didik, yang terdiri dari hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, hambatan intelektual, kesulitan belajar spesifik, lamban belajar, hambatan fisik, autis, dan hambatan majemuk. Nomor 6 diisi dengan nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan sesuai ketentuan Permendikbud 21 tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan. Ditulis dalam skala sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nomor 7 diisi dengan rata-rata nilai dari kolom di atasnya dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Nomor 8, 9, 10, dan 11 sama dengan isian pada lembar depan belangko ijazah. Beberapa slide terakhir, kita akan coba bahas sanksi terkait ijazah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 67 Undang-Undang Sisdiknas berbunyi, perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pada pasal 68 ayat 1, setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan ayat 2, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik,
profesi, dan atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pada pasal 69 ayat 1, setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi yang terbukti palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Dan ayat 2, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat 2 dan ayat 3 yang terbukti palsu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu Anda memahami proses kelulusan, mekanisme distribusi ijazah, petunjuk teknis penulisan ijazah, serta sanksi hukum terkait penyalahgunaan ijazah menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Ingatlah bahwa ijazah adalah dokumen yang memiliki nilai hukum. Gunakan ijazah dengan bijak dan bertanggung jawab. Jangan pernah memalsukan atau menyalahgunakan ijazah. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi pihak sekolah atau dinas pendidikan terkait. Mari kita bersama-sama menjaga kredibilitas dan integritas sistem pendidik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Anda juga dapat mengunjungi website Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk informasi lebih lanjut tentang pendidikan di Indonesia. Salam sukses!